Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum lanjut ke materi, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Aidil Wahyudi, NIM 220401195. Saya Adrian Saputra dengan NIM 220401179. Saya Dinata Irawan, NIM 220401176. Saya M. Rizky Perdana, NIM 220401178. Saya Afyu Andri Putra dengan NIM 220401191. Di sini kami memasuki materi yang pertama yang dibacakan oleh Afyu. Konsep dan urgensi dasar negara. Konsep secara epistemologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm, norma dasar. Restisde, cita-cita hukum. Stat site, cita-cita negara. Physical site, grounds leg, dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap memiliki dasar negara. Yang kedua, urgensi Pancasila terdiri dari 1. Penghormatan terhadap keberagaman. 2. Pengakuan hak asasi manusia. Dan 3. Pemilihan persatuan dan kesatuan. 4. Kemajuan kesejahteraan sosial. Dan 5. Sistem pemerintah demokratis. Dan itulah pembahasan yang pertama dari kami. Saya akan membacakan materi yang kedua, kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Pancasila. Kajian sejarah Pancasila melibatkan pemahaman tentang asal-usul, perkembangan, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam konsep ini sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, filosofi dan nilai-nilai Pancasila. Analisis filosofi di balik setiap sila pertama dan nilai-nilai yang diusulkan. Yang ketiga, Pancasila dan keberagaman. Pengkajian mengenai bagaimana Pancasila mengkoordinasi keberagaman agama, budaya, etistis, dan bahasa di Indonesia. Yang keempat, Pancasila dalam politik dan hukum. Analisa mengenai berbagai prinsip-prinsip Pancasila bercermin dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan hukum-hukum yang ada. Yang kelima, pendidikan Pancasila, kajian mengenai pendidikan Pancasila di sekolah dan instruksi pendidikan tinggi. Terima kasih, inilah materi yang kedua. Yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Yuridis. Perspektif yuridis mengacu pada analisis Pancasila dari sudut hukum dan konstitusional. 2. Historis. Perspektif historis melibatkan penelusuran asal-usul dan perkembangan Pancasila dari waktu ke waktu. 3. Sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, Pancasila dipelajari dari sudut pandang masyarakat dan budaya. 4. Politis. Perspektif politis melibatkan analisis tentang penggunaan dan interpretasi Pancasila oleh aktor politik termasuk partai politik, pemimpin politik, dan kelompok kepemimpinan. Dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Globalisasi dan pengaruh budaya asing. Dalam era globalisasi, budaya, nilai, dan ide-ide asing mudah tersebar melalui media sosial dan teknologi. 2. Polarisasi dan ketegangan sosial. Polarisasi politik, agama, dan suku dapat mengancam persatuan yang diusung oleh Pancasila. 3. Ekstremisme dan radikalisme. Tantangan signifikan datang dari kelompok-kelompok ekstremis yang menolak nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai pluralisme dan toleransi. 4. Korupsi dan ketidakadilan sosial. Korupsi dan ketidakadilan sosial mengancam prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan
yang dijanjikan oleh Pancasila. 5. Isu hak asasi manusia. Meskipun Pancasila mengakui hak asasi manusia, masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama materi kelima. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi Pancasila. Identitas dan kesatuan bangsa Pancasila mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, nilai-nilai moral, dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, dan gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan. Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi dan partisipasi Pancasila mendukung prinsip demokrasi di mana kebijakan negara diambil melalui musyawarah untuk mufakat, ketuhanan, dan keamanan. Pancasila memberikan dasar untuk membangun ketahanan nasional dan keamanan, termasuk dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. 6. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Stabilitas politik Pancasila menciptakan kerangka kerja politik yang stabil dan kohesif. 1. Perlindungan terhadap keberagaman dalam masyarakat yang beragam. Pancasila menyediakan landasan untuk melindungi hak-hak minoritas dan menghormati keberagaman agama, budaya, dan suku. Penyelenggaraan keberlanjutan pembangunan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan partisipasi menciptakan landasan bagi membangun yang berkelanjutan, memastikan distribusi kekayaan dan kesempatan secara merata. Identitas nasional Pancasila membentuk inti identitas nasional Indonesia, membedakan negara ini dari negara-negara lain dan ideologi dari nilai-nilai khasnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia meskipun belum sempurna, Pancasila memberikan dasar untuk melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan pendapat dan kebebasan beragama. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan tentang Pancasila sebagai landasan negara. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga lo.